Pemirsa, bahaya rokok bagi kesehatan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam kemasannya, bahaya rokok juga tercantum dengan sangat jelas. Tapi masyarakat terutama para perokok seolah tidak peduli. Prihatin dengan kondisi ini, pemerintah Kota Medan mengeluarkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok atau KTR sejak awal tahun 2014. Setahun berjalan, sudah seperti apa dan sejauh mana penerapannya? Kita saksikan segmen Sekitar Kita berikut ini. Siapa sih yang tidak tahu bahaya merokok bagi kesehatan? Pasti semua sudah tahu kan? Tapi kenapa ya kebiasaan buruk yang satu ini justru makin meluas? Undang-undang dan peraturan daerah tentang kawasan tanpa merokok sudah dibuat. Namun nyatanya masih banyak perokok yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Dalam segmen Sekitar Kita kali ini kita akan membahas mengenai bahaya merokok dan penerapan perda tentang kawasan tanpa rokok di Kota Medan. Indonesia merupakan surga bagi perusahaan rokok di dunia. Lebih dari 60 juta penduduk di Indonesia adalah perokok aktif. Hasil riset kesehatan dasar 2013 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan perilaku merokok penduduk usia 15 tahun ke atas dari tahun 2007 hingga 2013 masih belum menurun. Bahkan cenderung mengalami peningkatan dari 34,2% pada 2007 menjadi 36,2% pada 2013. Padahal di dalam rokok terdapat sekitar 200 zat berbahaya. Racun utama pada rokok adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin adalah adiktif yang memicu kanker paru-paru yang mematikan. Tar adalah hidrokarbon yang melekat pada paru-paru. Sedangkan monoksida adalah zat yang membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Praktisi kesehatan Dr. Del Yuzar menerangkan dengan gamblang tentang bahaya merokok. Dr. Del, sebenarnya seberapa besar sih bahaya rokok ini terhadap kesehatan, Dok? Kalau kita bicara tentang bahaya rokok dari kesehatan, hampir semua organ tubuh kita dipengaruhi oleh kebiasaan merokok itu. Saya kasih satu contoh, misalnya ini adalah kanker paru, ini organ paru kita, di sini ada kankernya, yang ini adalah penyebab kematian juga sekarang, ini kankernya, ini lewat bronkoskopi kita lihat, adalah penyebab kematian juga akibat rokok. Kalau kita lihat data-data di bawah ini, misalnya ini sering terjadi pada seorang laki-laki 40 tahun, perokok berat itu menderita kanker paru-paru. Kalau itu di Rumah Sakit Persahabatan penderita kanker paru-paru itu ada 75% laki-laki, 83,6%-nya adalah perokok berat. Mengerikan sekali ya pemirsa. Nah, untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok, pemerintah Kota Medan sebenarnya sudah membuat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014. Perda ini dilengkapi dengan sanksi denda sebesar Rp50.000 atau kurungan penjara selama 3 hari. Seberapa besar ya komitmen pemerintah dalam merealisasikannya? Saya menemui Wali Kota Medan, Bapak Zulmi Eldin. Oke Pak, ini kita berbicara KTR begitu Pak ya. Bagaimana komitmen Pemko untuk menerapkan KTR ini di Kota Medan Pak? Nah, kita sudah menerapkan ada 7 tempat ya itu kita yang kita bilang itu ya, tempat di sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat rumah ibadah, tempat bermain anak-anak dan fasilitas umum ya. Seperti di angkutan umum dan tempat kerja, ya terutama gitu ya di tempat kerja dan tempat-tempat umum yang lainnya yang di mana komunitas itu selalu apalagi dia berruangan AC gitu ya, itu sudah kita terapkan untuk supaya sudah mulai kita arahkan di sini udah ada tempat-tempatnya sudah tidak dibenarkan untuk merokok lagi. Gitu. Perangkat-perangkat yang disiapkan Pak Wali untuk menunjang penerapan KTR ini Pak Wali? Ya perda kita yang sudah kita lakukan tentunya dengan adanya perda itu kita berharap
sudah disosialisasikan. Nah, sekarang kita bentuk perwalnya, perwal itu sudah kita jalan sosialisasikan juga. Nah, tinggal penerapan aturan itu sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu, insyaallah. Saat ini sosialisasi kawasan tanpa rokok di Medan sudah berlangsung 1 tahun. Tapi bagaimana ya pemahaman warga Medan tentang KTR ini? Belum. Ya tahu nggak? Nggak tahu. Wow. Belum. Ya dapat menyebabkan penyakit lah. Kanker, sakit jantung. Itulah semuanya seperti itu. Menyebabkan gagal hamil dan lain-lain lah Kak. Meski sudah berjalan selama 1 tahun, ternyata masih banyak warga Medan yang belum memahami peraturan pemerintah Kota Medan tentang kawasan tanpa rokok. Di sejumlah lokasi yang termasuk dalam wilayah kawasan tanpa rokok, seperti di Terminal Amplas Medan ini, orang-orang masih bebas merokok dengan bebas, meskipun papan pengumuman larangan merokok terpampang dengan jelas. Di Plaza Millennium yang merupakan lokasi percontohan penerapan kawasan tanpa rokok, petugas informasi mengumumkan larangan merokok setiap 10 menit sekali. Begitupun masih saja ada yang melanggar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Ibu Usma Polita Nasution yang juga Ketua Tim Pemantau Pelaksana Kawasan Tanpa Rokok di Medan mengatakan, selama 1 tahun ini mereka masih mengadakan upaya persuasif. Jadi penerapan sekarang ini masih sebatas persuasif. Kenapa? Karena memang memberikan implementasikan sanksi dari perda ini kan ada sanksinya. Nah, untuk mengimplementasikan perda ini di masyarakat itu tidak gampang. Karena apa? Harus tahu dulu masyarakat apa sih dampak dari merokok dan si perokok pasif. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, ketika kita melihat ada orang merokok di kawasan tanpa rokok, bahayanya ini, dendanya ini. Nah, itu masih seperti sebatas itu. Jadi, sosialisasi kita optimalisasikan sampai 2 tahun dan melakukan penerapan yang persuasif kepada masyarakat yang melanggar kawasan tanpa rokok tersebut. Meski masih banyak lokasi kawasan tanpa rokok yang belum berjalan maksimal, namun di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, peraturan KTR ini sudah berjalan, misalnya di Puskesmas Bestari Medan. Di sini informasi tentang larangan dan bahaya merokok tertera jelas. Pengawasan pelaksanaan KTR ini dilakukan oleh perawat dan dokter. Di Rumah Sakit Malahayati Medan, manajemen telah membentuk tim pengawasan internal anti rokok yang terdiri dari perawat, cleaning service, dan security yang bertugas selama 24 jam. Petugas akan memberi denda kepada orang yang melanggar peraturan. Di lingkungan pendidikan seperti di Sekolah Santo Thomas I Medan, penerapan Perda KTR dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sekolah ini membentuk satuan tugas anti rokok dan narkoba yang terdiri dari 22 orang murid. Ibu Ursula, kapan nih sekolah kita mulai menerapkan dan bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok di Santo Thomas I ini, Bu? Jadi setelah dibentuk Satgas Anti Narkoba tanggal 29 September 2014, biasanya kan kalau siswa kita sesama mereka saling mengingatkan, mereka itu biasanya mau mendengarkan teman-temannya. Dan jika mereka merasa bahwa itu mereka tidak mampu untuk mengingatkan, mereka datang ke kami sebagai pembina, itu kami akan panggil siswa kita dan kita panggil orang tuanya. Selain lembaga atau institusi, ada juga loh orang-orang yang secara pribadi menerapkan KTR untuk diri dan lingkungannya sendiri. Bahaya merokok itu mengganggu kesehatan, terutama asap rokok saja. Ketika kita merokok tidak pada tempatnya, sangat tersinggung orang yang berada di sekitar kita yang mereka tidak merokok. Kawasan tanpa rokok ini harus betul-betul dilaksanakan karena sangat bermanfaat untuk tidak hanya diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, termasuk kesehatan lingkungan.
Setiap peraturan memang memerlukan pengawasan agar dapat terlaksana dengan baik. Saya menemui Yayasan Pusaka Indonesia, lembaga yang konsen mendorong dan mengawal pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan. Bang Oka, nah bagaimana Abang melihat penerapan kawasan tanpa rokok saat ini di Kota Medan, Bang? Alhamdulillahnya sejauh ini cukup bagus. Ya, khususnya kami mengapresiasi Pak Wali Kota, ya Pak Julmi Eldin, ya. Setiap ada kegiatan kawasan tanpa rokok ya, yang kita lakukan bersama dengan Pemko Medan, beliau hadir. Gitu. Ini kan salah satu menunjukkan komitmen. Kemarin itu pernah ada penandatanganan komitmen bersama seluruh FKPD, Forum Komunikasi Perangkat Daerah. Jadi ada wali kota, ada dari Polresta, ya, dari Kejaksaan, Pengadilan, sama satu lagi dari Dandim, ya. Itu mereka menandatangani komitmen itu. Nah, kita berharap penandatanganan itu tidak hanya sebatas simbolik aja gitu, tapi memang ada realita yang mereka lakukan. Penerapan kawasan tanpa rokok di Medan memang tidak mudah, apalagi merubah kebiasaan masyarakat yang sudah melekat begitu kuat. Namun kebutuhan akan hidup sehat akan mengalahkan kebiasaan yang telah mendarah daging ini. Nah, pemirsa, peraturan daerah tentang kawasan tanpa merokok dibuat bukan tanpa alasan yang kuat, bukan? Terbukti bahwa merokok tidak memberikan keuntungan apapun. Semoga segmen sekitar kita kali ini dapat menyadarkan perokok untuk berhenti meninggalkan kebiasaan buruk yang satu ini dan bersama-sama menerapkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok di Kota Medan. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa.